wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin hadirat, tamu undangan, dan segenap santri sesela dan Banu Sanusi yang berbahagia. Rangkaian acara selanjutnya berupa sambutan. Sambutan yang pertama atas nama Mudirul Am Yayasan Pondok Pesantren Sesela dan Banu Sanusi akan disampaikan oleh Ayahanda Bapak Al-Mukarram Dr. Andus Tuan Guru Haji Munajib Khalid. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uthi li'ajli annahu imam al-atqiya wa zu'ama wa ala alihi wa ashabihi min al-ulama wal awliya wa ala tabi'in wa tabi'in ila yaumil liqa. Al-Muhtaram Sahib Al-Fadilah Syekh Ahmad Nasir bin Salim As-Suhairi hafizahullah wa aqamallahu umrahu, Bapak Bupati Lombok Barat, Mataram yang sama hormati juga bersama jajarannya, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Marzuki Mustamar Raisya PNU Jawa Timur yang sangat dihormati, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Maulid Ibrahim Al-Khalidi, pimpinan Pondok Pesantren Islahudi ini, Al-Mukarram wal Mukarram Tuan Guru Haji Muharram Mahfuz, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hakim Kediri yang sangat hormati, Al-Mukarram wal Mukarram Sayyidul Fadilah Tuan Guru Haji Abdul Hamid, pimpinan Pondok Pesantren Penjeruk yang sangat hormati, Al-Mukarram wal Mukarram Sayyidul Fadilah Al-Hafiz Syekh Abdul Aziz Mustafa, pimpinan Pondok Pesantren Al-Azizah Kakek, Al-Mukarram Al-Mukarram Syekh Muhammad Khalid, salah satu pimpinan Pondok Pesantren Al-Azizah Kakek, Al-Mukarram Wal-Mukarram Khairul Fadilah Syekh Hudayr Sakaki, pimpinan Pondok Pesantren Yul Qayyim, Al-Mukarramun wal-Mukarramun, pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat bersama jajarannya yang mewakili, Ketua Rais Tamfiziyah Nahdlatul Ulama Lombok Barat yang sangat hormati, para masyayikh, para pimpinan anak cabang Nahdlatul Watan se-Lombok Barat, baik yang Anjani atau LBD Pantur yang sangat hormati, para pimpinan Pondok Pesantren Sulawesi Barat yang sempat hadir pada kesempatan ini yang sangat terhormati, para masyayikh yang tentu tidak bisa habis kami sebut satu persatu nama-nama beliau yang kami hormati, namun tidak mengurangi rasa hormat kami
begitu juga kepada para wali santri, para jamaah, para pimpinan majelis taklim, para takmir masjid se-Nusa Barat, para alumni yang tergabung di persatuan alumni Pondok Pesantren Al-Halimi yang disingkat menjadi PALAHI, dan yang tergabung dalam ikatan alumni Pondok Pesantren Baru Sanusi yang disingkat dengan Iktibas. Kemudian para alumni Pondok Pesantren Islahuddin yang disingkat menjadi Iqabah. Semua kami hormati dan kami ucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Al-Halimi dalam rangka kita silaturahim sebagai rangkaian daripada acara peringatan Haul Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim bersama para zuriyah, baik zuriyah nasabiyah ataupun zuriyah tawabiyah dari Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim. Ja'alallahu kuburahum riyadhan minal jinan wa hafizahumullah wa iyana min jami'in naril muqaddam wa adkhalana Allah wa iyahum alal jannah ma'an nabi wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-Karamun, para tuan guru, para masyayikh yang sangat-sangat kami hormati, kita tidak bisa melupakan jasa daripada para pendahulu, karena masa lalu adalah merupakan asal daripada masa kini. Dia tentu tidak akan disebut, yaitulah Allah Karimul Jalil, dengan yang tentunya kita warisi daripada para ulama salafus saleh. Allah dekat antara kita dengan Allah Karimul Jalil. Kita memang sedang menjadi salih, orang yang sedang berjalan, tetapi kita tidak hanya ingin menjadi salihin, tetapi kita ingin menjadi maslukin, di mana di situ peranan Al-Halimiyah, baik yang aktif di Pondok Pesantren Al-Halimi maupun yang aktif Pondok Pesantren Baru Sanusi, mengucapkan selamat datang kepada para guru kami, para masyayikh kami, para tuan guru kami, para satgas kami, para pejabat-pejabat negara kami, para pejabat daerah-daerah kami. Mudah-mudahan kehadiran Al-Mukarramin, para tuan guru, para pejabat ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dapat merobek dinding-dinding, bahkan tirai-tirai yang menghijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sebagai syahid dalam bermusyahadah akan sampai para masyhud, sehingga jalinan antara syahid dan masyhud akan terbukti dalam sebuah syahadah yang tak akan pernah berakhir. Pondok Pesantren Al-Halimi sampai hari ini sudah berusia 103 tahun sejak dirintis oleh yang kami Al-Maghfurlah Tuan Guru Abdul Halim, yang kita peringati holnya yang ke-54 sekarang ini. Jadi beliau telah merintis Pondok Pesantren Al-Halimi sejak 1919, di saat angkuhnya penjajah Belanda bersama persekutunya menghantam dan menghanguskan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian diberikan inspirasi oleh para guru-guru, para ahli ulama, termasuk dalam hal ini adalah Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Mustafa Al-Khalidi Kediri, Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khalidi Kediri, Tuan Guru Haji Abdul Hafiz Kediri, Tuan Guru Haji Umar Kapet, Tuan Guru Haji Faisal yang ada di Pejeruk, Tuan Guru Salman Mali yang ada di Bakal, Tuan Guru Haji Muhammad Rais sekarang beda Khas 54. Berawal dari saat itulah Pondok Pesantren Al-Halimi ini merangkak sejengkal demi sejengkal sehingga sampai keadaannya pada saat sekarang ini dengan kehadiran Al-Karamun
para tuan guru dengan doanya yang makbul insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para pejabat, insya Allah maka hal-hal ini Banu Sanusi akan terus berjalan, tidak saja merangkak tetapi berjalan sesuai dengan logo dan isi daripada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77, pulih dengan cepat Republik Indonesia. Dia akan menginspirasi semua aspek kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam bidang pendidikan di pesantren-pesantren, pendidikan formal, pendidikan non formal, bidang ekonomi, bidang kebudayaan, dan semua aspek kehidupan kita, termasuk menginspirasi semua masyarakat yang ada di Pondok Pesantren Al-Hadiri dan Pondok Pesantren Banu Sanusi supaya bangkit dan bangkit, terus bangkit. Kini Pondok Pesantren Al-Hadiri memiliki santri kurang lebih 2.250 santriwan santriwati, putra dan putri. Kemudian Banu Sanusi 1.250 orang santri putra dan putri. Di Pondok Pesantren Al-Hadiri ini diterapkan dua sistem pendidikan. Pendidikan madrasi itu lengkap dari PAUD, kemudian ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan mahad ali. Sedangkan yang kami kelola secara khusus untuk kajian kitab kuliahnya itu sekarang sudah sampai kepada tingkat khawasul khawas. Kalau sebelumnya hanya mendalami ajaran agama dengan kajian kitab kuliahnya secara umum, sekarang sudah menjadi khawasul khawas. Kenapa saya bilang khawasul khawas? Karena sudah dibagi menjadi 5 bagian. Pertama Darul Quran, yang kedua Darul Hadis, yang ketiga Darul Nuhat, yang keempat Allah Darul Fuqaha, yang kelima Darul Syamili. Dengan Darul Quran ini kita berharap akan menjadi bagian daripada generasi yang diwariskan oleh adik kami Al-Mukarram Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Aziz Mustafa Umar Abdul Aziz. Walaupun secara tidak langsung anak-anak kita ini dibina oleh beliau, tetapi sebagian daripada pengasuhnya adalah para alumni daripada Pondok Pesantren Al-Aziziyah yang sudah menghatamkan 30 juz. Dan setelah mereka itu sudah naik di kelas 3, sudah mulai mendalami Al-Quran dengan segala aspek kajiannya, termasuk qiraatus sab'ah. Dan mohon maaf, Al-Quran, jadi anak-anak kita ini tidak digelar hafiz nanti, tapi Al-Quran saja. Misalnya sejak sekarang dia masuk, namanya misalnya Saleh Al-Qurani, kemudian yang hadis Saleh Al-Hadisi, kemudian kalau yang tahu Saleh Al-Nahdi, yang pakai Saleh Al-Fatihi, kemudian yang Syamili Saleh As-Samili. Yang Samili ini nanti dia akan menghafal pertama Mahfuzat, kedua Nasairul Al-Ibad, kemudian kitab Muwatta, matan kita maksud saya matan hikam. Jadi diapal saja selama 3 tahun, dan nanti kelas 4 sudah mulai pendalamannya, karena semuanya begitu. Jadi nanti kita targetkan anak-anak ini masing-masing daripada jalan yang mereka pilih, paling tidak mereka itu menghafal 6 kitab yang menjadi kitab penunjangnya. Misalnya yang Darul Quran, jadi dalam target 4 tahun paling lambat dari hafal Al-Quran. Kemudian setelah itu dia menghafal kitab-kitab yang berkaitan ilmu usul tafsir, ilmu tafsir dan ilmu usul tafsir, baik yang ditulis oleh para ulama salaf saleh ataupun karya-karya dari para ulama-ulama kekinian. Begitu juga hadis. Alhamdulillah
setelah mereka itu menghafal hadis arba'in, sudah dimiliki dan alfiah, sehingga nanti pendalamannya sampai pada Muhyiddin Nabi dan Mukarraratul An-Nuhat fi ilmi nahwi. Sedangkan yang fikih mulai dari matan takrib. Nah, kalau sudah matan takrib, dia harus hafal matan zubat. Dia harus hafal matan zubat. Setelah matan zubat, dia akan menghafal Fathul Karim, Fathul Mu'in, bahkan sampai ayat Thalibin dalam rentang waktu 6 tahun. Sedangkan yang Syamili seperti tadi itu, dia hafal Mahfuzah, dia harus hafal Nasahul Ibad, dan dia harus hafal kitab hikam, makan hikam Ibnu Athaillah. Nah, ini yang kita harapkan adalah supaya mereka itu nanti lahir menjadi generasi ulama yang betul-betul membuli keilmuannya, akan mempertahankan tradisi ulama salafus saleh dan ingin menimba warisan daripada ilmu khulafa'ul aslam, karena kami paling tidak memprogramkan satu keluarga satu ulama. Kita sekarang ini kan mendengar gaung daripada satu keluarga satu sarjana. Kita berharap satu sarjana yang satu keluarga itu juga jadi satu ulama. Karena apa? Kullu ulama sarjana, walaysa kullu sarjana ulama. Semua ulama itu pasti sarjana. Belum tentu sarjana itu dari ulama. Ini mohon maaf, kami tidak menginginkan ada sebuah sarjana. Tapi ulama pasti sarjana. Walaupun mungkin tidak formal sesuai dengan tingkat akademik yang mereka tekuni. Ini yang kami ingin antarkan putra putri kita dan para masyarakat kita. Begitu juga di Bani Sanusi. Di Bani Sanusi, anak-anak yang 6 bulan sudah hafal dari berikut dan ujian terbuka. Kemarin kita buktikan para penguji yang banyak dari Islahuddin, mereka itu SMP kan, SMP kemudian SMA, SMP dan SMA. Begitu dia hafal matan ilmiah, dia bakal hafal amsilati, hafal imriti dan hafal alfiyah, dan debatnya terbuka. Lebih hebat daripada, mohon maaf, ketika kita menghadapi ujian tesis. Karena apa? Ini anaknya masih kelas 2 SMA. Kemudian para masyayikh yang berdebat dia itu adalah orang-orang yang sudah membuli kita dunia. Dan alhamdulillah di antara sekian persen yang dengan pertanyaan, 75% sahih betul kata daripada para pengujinya. Dan ini yang kita harapkan bersatu keluarga satu ulama. Satu keluarga satu ulama. Dan mudah-mudahan juga satu keluarga satu sarjana itu sekaligus adalah ulama. Dan itu semua itulah keinginan kami yang sedang kami riyadhahi, yang sedang kami mujahadah untuk ingin menggapai cita-cita ini. Maka kami hadirkan para masyayikh. Di samping keberkatan yang otomatis begitu menampakkan kaki pertama di lingkungan Pondok Pesantren Al-Alim ini, kami yakin keberkatannya sudah ada. Apalagi nanti setelah kita didoakan oleh beliau, kita sangat-sangat menginginkan keberkataan itu bukan saja lewat, tapi melekat, sehingga apa yang kita inginkan menjadi kenyataan. Dan sekarang ini para alumni Pondok Pesantren Al-Alim di Bani Sanusi kita kirim dia ke Kairo, kemudian ke Yaman. Ini saya Yasir, beliau sengaja ini datang, beliau itu adalah kerjasama dia untuk menghafal hadis. Karena ini dua doktornya, doktor hadis dan doktor usuluddin. Beliau ini senantiasa datang. Kita hadirkan juga Tengku Marsudi Muktamar. Beliau adalah seorang muhaddits yang sangat mumpuni. Kita menginginkan akan mendapatkan ijazah juga dari beliau. Mudah-mudahan kesemua keinginan kita ini menjadi kenyataan. Dan semua ini akan bisa terwujud apabila NKRI kondusif, aman, damai. Maka kita sangat berterima kasih kepada TNI, baik AD, AU ataupun
AL dan Polri yang menjadi aparat keamanan nasional dan para TNI menjadi aparat ketahanan nasional. Tidak kalah pentingnya peranan daripada para banser juga. Banser tanpa digaji, siap melaksanakan tugas 24, masuk kubur pun mau. Jangankan sekedar masuk lubang buaya, masuk ke dalam ruang kubur pun mau. Buktinya tadi malam beliau itu mengawal para alumni, para warga kita, termasuk pengawal saya Yasin, sampai masuk hotel tidak dikasih berjalan sendirian, selalu didampingi oleh bangsa. Terima kasih adik-adik bangsa. Mudah-mudahan kalian tetap eksis untuk mempertahankan Islam sampai mati dan negara kesatuan Republik Indonesia harga mati. Alukaramun para guru, para ustaz, bapak-bapak, karena masih tidak ingin mendapatkan tambahan ilmu daripada para ulama kita, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama Al-Mukaramun melipir di majelis ini banyak kekeliruan dan kehilapan, kekurangan yang tentunya akan membuat Pelumusani merasa tidak nyaman. Kami keluarga besar Al-Walimi dan Banu Sanusi mohon maaf yang setinggi-tingginya, dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik dengan pikiran, tenaga maupun harta untuk mendukung pelaksanaan PON ini. Kami menyampaikan terima kasih dan seterusnya. Semoga Allah memberikan balasan kepada semua pihak yang berpartisipasi tersebut dengan terbukanya pintu surga selebar-lebarnya buat kita dan tertutupnya pintu neraka serapat-rapatnya buat semua yang berpartisipasi dengan pikiran, tenaga dan harta untuk mendukung pelaksananya hall yang ke-54 daripada Al-Maqullah yang kami Guru Haji Abdul Halim bersama zuriyah nasabiyahnya dan zuriyah palawiyahnya. Atas segala perhatiannya sekalian kami mohon sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Assalamualaikum. يوم سعيد طيب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل فيما يرويه لنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن مولاه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نسأل الله تعالى أن يكون لنا نصيبا عظيما من هذه الرحمة. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan saya setelah mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengkap dengan sanadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang mengasihi sesama manusia dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasihanilah sesama manusia, maka penghuni langit akan mengasihi engkau semua. Inna hadhihi al-hawliyat allati yuqimuha ulama'ul Islam
في مشارق الأرض ومغاربها من الحق الواجب علينا تجاه هؤلاء الرجال. Acara kegiatan tahun ini yang diadakan oleh para ulama dari timur hingga barat sesungguhnya merupakan kewajiban bagi kita semua untuk melakukan hal tersebut. ليس المقصود من الحوليات التفاخر بالآباء والأجداد. Acara haul ini bukan bertujuan untuk membanggakan nenek moyang kita, بل المقصود كيف يرتبط الأبناء بالآباء والأجداد. tetapi tujuan dari hal tersebut adalah bagaimana kita membangun ikatan antara kita dengan orang-orang terdahulu dari kita semua. فيتعرفوا عن آبائهم وأجدادهم الذين خدموا هذا الدين. Yang membuat kita mengetahui dan mengenal nenek moyang kita yang telah memperjuangkan agama Islam ini. وقدموا أرواحهم وأجسادهم وأوقاتهم في خدمة هذا الدين. Mereka telah mengorbankan hidup mereka, harta dan umur mereka di dalam untuk agama yang mulia ini. فيستمعوا إلى أخبارهم وسيرهم ليقتدوا بهم. Maka marilah kita mendengar kisah-kisah tentang perjalanan mereka, perjalanan hidup mereka. وهذا الأمر ليس بدعا بل هو سنة إلهية نبوية. Hal ini bukanlah termasuk hal yang baru, bukan hal yang bid'ah, tetapi itu adalah sunnatullah yang telah berjalan di atas alam semesta. فهذا القرآن الكريم يذكر لنا مناقب الصالحين ويذكر لنا آثارهم. Di dalam Al-Quran sendiri seringkali telah banyak disebutkan keutamaan dan kemuliaan para ulama Allah. من أجل أن نقتدي بهم. Hal tersebut agar kita mampu mengikuti jalan mereka. فذكر لنا القرآن الكريم نماذج من هؤلاء الصالحين. Al-Quran Karim kitab suci Allah telah mengajarkan kepada kita model orang-orang yang mulia ini. بل بلغ من القرآن الكريم أنه سمى سورا في القرآن بأسماء هؤلاء الرجال. Bahkan untuk memuliakan orang-orang tersebut, Al-Quran menamakan salah satu suratnya dengan istilah dari orang-orang tersebut. ولم يكن مجرد تسمية عادية. Dan itu bukan suatu penamaan yang biasa, بل كانت تسمية مع المدح الإلهي لهؤلاء. tetapi merupakan penamaan yang bercampur dengan pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. بل كان القرآن الكريم يذكر لنا من سير الصالحين من وقت ولادتهم إلى وفاتهم. Jadi Al-Quran telah banyak menyebut kisah-kisah mereka, kisah-kisah orang mulia tersebut semenjak mereka dilahirkan sampai mereka ke liang kubur. فهذا القرآن الكريم يذكر لنا قصة السيدة مريم وقصة أبويها والحوار الذي دار بينهم لينجبوا ولدا يخدم يكون خادما لله في المسجد الأقصى. Misalnya saja salah satu dari orang-orang mulia tersebut adalah cerita tentang kisah Sayyidah Maryam dengan bapaknya yang bercakap-cakap tentang calon keturunan mereka yang akan ditempatkan untuk mengabdi di rumah Allah. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى.
Di dalam hal tersebut Allah menceritakan kondisi kisah tersebut dengan mengatakan, yaitu ketika Sayyidah Maryam mengatakan, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan, padahal Allah lebih tahu bahwa yang ia lahirkan itu memang begitu. ثم سمى سورة باسمها سورة مريم. Kemudian Allah menamakan salah satu dari surat yang menyebutkan kisah tersebut dengan surah Maryam. وذكر لنا نموذجا من العبيد الذين تفقهوا في شرع الله. Kemudian selain itu ada juga model orang soleh yang diceritakan oleh Al-Quran yang mempelajari tentang ilmu agama. فهذا العبد الصالح الذي أعطاه الله الحكمة. Jadi hamba Allah yang soleh yang taat ini telah diberikan al-hikmah atau kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala. والناس يزدرون العبيد. Sedangkan para manusia ketika itu memperdagangkan dan menyiksa para hamba sahaya. والله رفعهم. والله رفعهم. Sedangkan Allah mengangkat tinggi derajat mereka. فهذا لقمان الحكيم عبد ولكن الله سمى سورة في القرآن باسمه. Jadi orang tersebut adalah Tuan Luqmanul Hakim yang direndahkan oleh manusia tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وهذه سورة المؤمن تقص لنا سيرة ذلك العبد المؤمن من بني إسرائيل. Misalnya juga adalah surat Al-Mu'min yang di dalam surat tersebut menceritakan salah satu tentang hamba soleh dari Bani Israel. كل هذه النماذج وأكثر من ذلك تقص ويقصها الله علينا من أجل أن يثبت أفئدتنا. Jadi itu adalah sebagian dari contoh-contoh kisah-kisah orang-orang taat dan orang-orang soleh yang dikisahkan kepada kita untuk bertujuan menetapkan dan memantapkan hati kita semua. من أجل أن نقتدي بهم. Agar kita dapat mengikuti jalan hidup yang mereka tempuh. فنحن عندما نقيم هذه الحوليات نذكر هذا الجيل بالجيل السابق. Ketika kita mengadakan acara ini, acara haul ini untuk mengingat jasa-jasa guru-guru kita, para pendahulu kita, من أجل أن يرتبط لأن الأجيال في اليوم جهلت أعمال الآباء والأجداد في نشر هذا الدين. Untuk membangun hal tersebut adalah untuk membangun ikatan antara kita dengan pendahulu-pendahulu kita, karena generasi yang sekarang ini kebanyakan tidak mengetahui tentang jasa-jasa para pendahulu mereka. إلا ما عظمه الإعلام. Sehingga mereka tidak mengetahui keagungan para ulama, para pendahulu kita, kecuali yang sudah disebarkan oleh media massa. وصاروا لا يقتدون إلا بما. Selain mengikuti apa yang mereka dapatkan dari ponsel genggam mereka. سل الأبناء من تعرفون إما لاعب كرة أو فنان مغني أو فنانة أو غير ذلك من السفلة وأمور الدنيا. Jadi ketika kita mencoba menanyakan kepada generasi sekarang ini, kepada adik-adik dan anak-anak kita tentang orang-orang yang tokoh-tokoh terkenal yang mereka ketahui hanyalah pemain bola, para artis, dan yang tersebar di media massa. فهذه الحوليات فرصة ذهبية ينبغي ألا تفوت. Jadi dengan acara ini adalah sebenarnya merupakan kesempatan yang besar yang tidak boleh kita tinggalkan.
ينبغي bangun ikatan antara generasi yang sekarang dengan generasi pendahulu. قلنا لقد شاع عند العقلاء أن من لا ماضي له لا حاضر له. Para pemikir berkata bahwasanya orang yang tidak ada masa lalunya maka tidak akan memiliki masa depan. ومن لا حاضر له لا مستقبل له. Jadi juga orang yang tidak memiliki masa kini tidak memiliki masa depan. وكيف نتعرف عن ماضينا إلا من خلال هذه الحوليات. Dan kita tidak akan mengetahui tentang sejarah masa lalu kita kecuali melalui acara-acara seperti ini. فإقامة الحوليات ضرورة فرضها علينا الواقع. Jadi mengadakan acara-acara seperti ini adalah sebuah kewajiban, keharusan yang diharuskan oleh keadaan kita sekarang ini, realitas. وإن من الأشياء التي ينبغي أن نتنبه لنا في مثل هذه الحوليات Salah satu hal yang harus kita perhatikan di dalam kegiatan acara haul ini adalah الواحد منا لو سأل نفسه misalnya salah seorang dari kita bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, ما هو أول واجب علي معرفته. apakah hal yang pertama yang harus saya ketahui? الكل سيقول أول واجب على الإنسان بالله استيقانه. Maka mungkin setiap orang akan menjawab bahwasanya hal yang pertama yang wajib untuk diketahui itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. لكن هل هذا القول الذي نقوله نترجمه في الواقع؟ Kita keduakan daripada disiplin-disiplin ilmu seperti ilmu Al-Quran, ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya. مع أن مادة العقيدة ينبغي أن تكون هي المصدر الأول في التعليم. Padahal disiplin ilmu akidah itu seharusnya menjadi sumber pertama di dalam pendidikan kita. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث 9 سنوات لا يعلم إلا قول لا إله إلا الله. Rasulullah SAW saja selama 9 tahun di Mekah tidak mengajarkan apapun kecuali untuk meneguhkan kalimat tauhid la ilaha illallah. ما سلط الله أعداءنا علينا إلا لأننا أهملنا علم العقيدة. Jadi musuh-musuh kita tidak menaklukkan kita kecuali karena hal itu disebabkan oleh karena kita telah mengeduakan disiplin ilmu akidah. لماذا سلط علينا الوهابية؟ Misalnya saja kenapa orang-orang Wahabi itu bisa menaklukkan kita? لأننا أهملنا علم العقيدة ولم نعطيها حقها في قلب كل طالب. Itu disebabkan karena kita telah meninggalkan, mengkeduakan ilmu akidah. والآن سلط علينا الليبراليين والعلمانيين والمعتزلة. Bahkan bukan saja hanya orang Wahabi, tetapi orang-orang Syiah, orang-orang liberal dan orang-orang sesat lainnya sudah kelihatan mengalahkan kita. والعقيدة الوحيدة التي عندها القدرة على رد هذه الشبهات هي عقيدة الأشعرية أهل السنة والجماعة. Dan satu-satunya akidah yang bisa menolak semua akidah-akidah tersebut adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah bil Maturidiyah. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا في الحديث الشهير
المسمى بأم السنة. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabda beliau yang dikenal dengan hadis yang merupakan induk segala hadis. هذا الحديث الذي سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، yaitu hadis yang menceritakan tentang pertanyaan malaikat Jibril tentang Islam, iman dan ihsan, ثم سأله عن علامات الساعة، dan tentang tanda-tanda hari kiamat. اليوم يأتي بعض الناس ممن لم يفهم الشريعة يقول لك ندرس الفقه وندرس التصوف والتصوف سيعرفك بالله. Jadi sekarang ini ada orang-orang yang berkata, kami akan mengajarkanmu fikih dan kami akan mengajarkanmu tasawuf. Dengan tasawuf inilah kamu akan dapat mengenal Allah. التصوف لا يعرفك بالله، Jadi sebenarnya disiplin ilmu tasawuf itu tidak bisa mengenalkan kita kepada Allah. إنما التصوف يهذب العقيدة والشريعة. Jadi ilmu tasawuf itu bertujuan untuk mengatur akidah, disiplin ilmu akidah dan syariah. الذي جعل لك بابا لمعرفة الشريعة سماه الإسلام. Nah, jadi sesuatu hal yang bertujuan untuk memperkenalkan kita tentang syariah itu dinamakan dengan Islam. وجعل لك بابا تتعرف من خلاله عن الله. Dari hal tersebut kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. سماه الإيمان. Nah, dan hal tersebut dinamakan dengan iman. وجعل لك بابا يهذب النفس سماه الإحسان. Sedangkan hal yang bertujuan untuk mengatur jiwa kita itu dinamakan dengan ihsan. فلا نخلط بين هذا وهذا. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan antara hal-hal tersebut. إننا ينبغي علينا أن نعيد ترتيب منهجية علم العقيدة. Jadi kita harus mengatur dan menyusun dengan baik disiplin tentang ilmu akidah. هذه العقيدة التي لخصها أهل السنة والجماعة في هذه 20 صفة مما يتعلق بذلك جل ذكره. Nah, akidah yang kita kenal, yang banyak kita kenal, itu adalah akidah yang telah diringkas oleh para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang kemudian yang kita kenal dengan 20. من الوهابية. Tetapi kemudian orang-orang Wahabi yang bodoh itu datang, المجسمة. sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang mujassimah yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. وقالوا هذه 20 صفة ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة. Dan kemudian tiba-tiba mereka berkata 20 sifat tersebut tidak disebutkan sama sekali di dalam Al-Quran dan Sunnah. وقالوا أن الأشاعرة إنما يؤمنون ب20 صفة لله فقط ولا يؤمنون بغيرها. Nah, jadi orang-orang Wahabi ini berkata, sesungguhnya orang-orang Asy'ariyah itu mereka mengimani 20 sifat, sedangkan hal yang lain itu mereka tidak percaya. وهذا من جهلهم. Sesungguhnya itu bersumber dari kebodohan mereka sendiri. فلا يوجد أحد من المسلمين يؤمن أن لله صفات لا يعلم عدها وحصرها إلا الله. Padahal sebenarnya setiap manusia, bahkan semua orang Islam itu tidak mengetahui hakikat berapa jumlah sifat-sifat Allah, karena itu hanya diketahui hanya oleh Allah sendiri. وأما هذه 20 صفة Adapun 20 sifat tersebut adalah فهي لها ميزة تميزها عن غيرها.
20 sifat tersebut mempunyai keistimewaan dari sifat-sifat yang lain. وبدايتها في خلافة المأمون. Dan hal tersebut 20 sifat ini dimulai dikhususkan pada masa Khalifah Al-Ma'mun. عندما كان يرسل العلماء مع الجيوش ليعلموا ويدعو الناس يسمون الملاحدة. Suatu tempat mereka bertemu dengan masyarakat ateis. لا يؤمنون بوجود إله كما يقول اليوم الليبراليين والعلمانيين والملاحدة. Yaitu orang-orang yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, yang sebagaimana juga diyakini sekarang ini oleh para liberalis. Menceritakan hal yang mereka lalui. فجمع العلماء وتشاوروا في هذا الأمر. Nah, kemudian para ulama dan para cendekiawan berkumpul untuk mengadakan musyawarah membahas tentang masalah tersebut. فقالوا للخليفة هؤلاء الملاحدة لا يصلح للرد عليهم إلا المعتزلة. Nah, jadi para ulama-ulama ini kemudian bersepakat bahwasanya orang-orang ada yang mampu atau menolak pandangan-pandangan mereka kecuali teman-teman kita dari sekte Mu'tazilah. فذهب المعتزلة إلى الملاحدة وناقشوهم في الأمر. Nah, jadi barulah kemudian sekte Mu'tazilah mendatangi orang-orang ateis tersebut dan mendebat mereka tentang masalah-masalah yang diperdebatkan sebelumnya. فقالوا لهم أين هو الله؟ لا يوجد إله، نريد أن نرى هذا الإله. Nah, orang-orang ateis ini berkata, kalau benar memang ada Tuhan, maka coba perlihatkan kepada kami di manakah Dia berada. فبدأ المعتزلة يناقشونهم بالأمور العقلية التي ذكرها Tersebut dengan bukti rasional itulah yang kemudian ditulis di dalam kitab As-Sughra yang ditulis oleh Imam As-Sanusi. وبعد أن أثبتوا أن الله موجود قال الملاحدة هو موجود مثل غيره من هذه الموجودات وجد مثل غيره. Nah, jadi setelah Mu'tazilah mampu membuktikan keberadaan orang ateis ini mengakui bahwa keberadaan Allah itu sebenarnya sama dengan keberadaan hal-hal yang lain. فأثبت المعتزلة أن الله موجود وأنه قديم لأنه هو الذي أحدث وهو الفاعل المؤثر في كل هذه الموجودات وضرب الأمثلة قلنا التي ذكرها السنوسي وغيره. Nah, tetapi kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh para ulama dari Mu'tazilah bahwasanya keberadaan Allah itu berbeda. Kenapa? Karena keberadaan Allah itu bersifat qadim, bersifat abadi. Dan karena Allah lah yang telah memberikan keberadaan kepada sesuatu yang ada dan hal-hal lain. فقال الملاحدة نفترض أنه موجود وأنه قديم. ما هذه السماء قديمة وهذه الأرض قديمة. Baiklah, kata orang-orang ateis, okelah kita anggap bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu qadim. Tetapi kita juga bisa mengatakan bahwasanya alam semesta yang berupa langit dan bumi ini juga merupakan hal yang qadim. فسيأتي يوم على هذا معبودكم وينتهي مثل هذه السماء ستأتي يوم وتنتهي. Bisa saja terjadi kepada Tuhan kalian itu apa yang mungkin terjadi kepada alam semesta ini. فأقام المعتزلة الأدلة على أن ما استحال قدمه استحال عدمه. Jadi kemudian dijelaskan oleh para cendekiawan Mu'tazilah bahwasanya
ما وجب قيمه استحال عدمه. Bahwa zat yang wajib tidaknya itu adalah mustahil untuk binasa. قالوا لهم طيب هذا الإله الذي معكم من أي شيء مصنوع، من أي شيء متكون، من هواء أم من ماء، من نور أو من صلب، من أي شيء. Nah, jadi kemudian orang-orang ateis ini bertanya lagi, komposisi Tuhan kalian itu sebenarnya dari apa? Apakah dari angin, apakah dari air, tanah, atau api, ataukah hal yang lain? فقام المعتزلة في الأدلة على أن الله هو الذي يركب ولا يتركب. Nah, jadi kemudian para orang-orang Mu'tazilah menjelaskan lagi bahwasanya Allah lah yang maha menyusun, tetapi Dia sendiri tidak tersusun. وأنه ليس كمثله شيء. Dan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Allah tidak butuh kepada hal tersebut, Allah tidak butuh kepada tempat, dan membuktikan hal tersebut yang mereka gunakan adalah personal. ثم تكلموا عن الوحدانية. Kemudian orang-orang Mu'tazilah berbicara tentang keesaan Allah. قال الملاحدة طيب ربكم هذا ألا يوجد معه أعوان يساعدونه في الأمر؟ قالوا لهم بل هو الواحد الأحد الفاعل. Jadi orang-orang ateis ini kemudian mengatakan, tentu apakah Tuhan kalian itu di dalam menciptakan sesuatu memiliki pembantu? Jadi kemudian dijawab oleh orang-orang Mu'tazilah, Allah Maha Esa, dan keesaan tersebut bukan hanya pada zatnya, tetapi juga pada perbuatannya. عند ذلك انتهى المعتزلة من دحض شبه الملاحدة وانتصروا عليهم فقربهم المأمون إليهم. Nah, setelah perdebatan yang panjang itu yang dengan menggunakan bukti-bukti rasional, perdebatan itu dimenangkan oleh para cendekiawan Mu'tazilah yang membuat mereka kemudian didekati oleh pemerintah saat itu, yaitu Khalifah Al-Ma'mun. فاجتمع علماء الإسلام عند المأمون على تقرير العقيدة. Nah, jadi kemudian para ulama berkumpul, bermusyawarah yang dihadiri oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk menetapkan disiplin ilmu akidah. واتفقوا أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم هذه الست صفات من أجل الرد على الملاحدة. Mereka bersepakat bahwasanya setiap orang Islam harus belajar tentang enam sifat Allah dengan guna untuk menjawab serangan-serangan, kritikan-kritikan yang dilayangkan oleh orang-orang ateis maupun orang-orang sesat lainnya. ودار الحديث بينهم بين العلماء على بقية صفات الله فاتفقوا على الصفات المعنوية واختلفوا في المعاني. Jadi kemudian mereka, para ulama yang berkumpul membicarakan tentang akidah ini, berbicara juga tentang sifat-sifat Allah yang lain, dan mereka sepakat tentang kebenaran sifat-sifat ma'nawiyah, dan mereka belum bersepakat tentang sifat-sifat ma'nawiyah, ma'ani. وأنكرت المعتزلة صفات المعاني. Sedangkan para orang-orang Mu'tazilah sendiri mengingkari sifat-sifat ma'ani. فانفض المجلس على أنه يجب على كل Sedangkan para cendekiawan dari kelompok Sunni sendiri menyepakati bahwasanya 6 sifat pertama Allah itu adalah bertujuan untuk menyangkal paham-paham orang ateis. Sedangkan 7 sifat ma'nawiyah itu dengan mudah apa yang dimaksud dalam sifat-sifat ma'nawiyah tersebut.
وأما بقية الصفات الأسماء الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن فلم يقع فيها خلاف بين علماء الإسلام، فلذلك أوجب العلماء على ما حصل الخلاف فيه وهو 20 صفة. Adapun sifat-sifat Allah yang lain seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya itu sesungguhnya merupakan sifat-sifat yang tidak diperdebatkan oleh para ulama. Nah, tetapi yang diperdebatkan, yang diwajibkan untuk dipelajari itu adalah sifat-sifat 20 yang diperdebatkan oleh ulama-ulama terdahulu. ورأوا أن هذه 20 صفة هي التي يترتب عليها إثبات بقية الصفات، والخلل فيها يترتب عليه نفي بقية الصفات. Nah, jadi ulama juga bersepakat bahwa 20 sifat ini sesungguhnya merupakan induk dari sifat-sifat yang lain. Ketika kita menetapkan 20 sifat tersebut, maka kita akan mengimani sifat-sifat Allah yang lain. Sedangkan jika terdapat dari sifat-sifat 20 tersebut yang tidak kita mengerti, tidak kita imani, maka sifat-sifat Allah yang lain tersebut akan kita ingkari juga nantinya. فكان هذا السبب والداعي الذي دعا أهل السنة والجماعة على أن يفرضوا 20 صفة على كل مسلم سني. Nah, jadi inilah sebenarnya tujuan dari para cendekiawan, para ulama Asy'ariyah, mengapa mereka mewajibkan bagi semua umat Islam yang bermazhab Sunni itu untuk mempelajari 20 sifat Allah. وبقي أن نتحدث عن مسألة سئلنا عنها وهي ما يتعلق بأبوي النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Tuhan saya mengatakan kita akan berpindah ke masalah lain, yaitu tentang soal yang pernah ditanyakan kepada beliau mungkin dari masyarakat kita tentang keadaan dari orang tua Nabi Muhammad SAW. أخرج الإمام مسلم في صحيحه. Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya عن حماد بن سلمة dari sahabat Hammad bin Salamah, عن ثابت البناني dari Sabit al-Banani, عن أنس رضي الله عنه dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu. قال جاء أعرابي. Jadi orang Badui ini kemudian bertanya, wahai Rasulullah, di manakah bapakmu? قال أبوك في النار. Nah, Rasulullah kemudian menjawab, bapakmu sesungguhnya berada di dalam neraka. قال فأين أبوك يا رسول الله. Lalu bagaimana dengan bapakmu, wahai Rasulullah? قال في النار. Nah, jadi Rasulullah juga menjawab, di neraka juga. وهذا الحديث هو حديث شاذ من حيث السند. Nah, sebenarnya kondisi sanad hadis ini adalah syadz. Jadi syadz itu adalah sesuatu yang berbeda dengan hadis sahih, menyalahi. ومنهم من قال إنما قال النبي أبي في النار على أبي طالب. Nah, jadi ada orang-orang yang berkata, أبي طالب. Jadi para ulama ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud oleh Rasulullah dari bapaknya yang ada di neraka tersebut adalah pamannya, yaitu Abu Talib. لأن العم في اللغة والقرآن يطلق على الأب. Karena di dalam bahasa Arab dan juga digunakan di dalam Al-Quran bahwasanya paman itu atau al-am itu disebut juga dengan abun. قال تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق مع أن إسماعيل عمه. Nah, jadi misalnya salah satu dari firman Allah yang menceritakan perkataan Nabi, sesungguhnya aku mengikuti agama bapak-bapakku. Nah, padahal bukan bapak-bapaknya yang disebut tersebut.
الحديث السيوطي معه رسالة ذكر فيها أن هذا الحديث الأول شاذ وأن الحديث. Jadi Imam Suyuti memiliki sebuah buku di mana beliau menulis di sana dan menjelaskan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang syadz. فقال هذا الحديث نفسه مروي عن معمر ابن راشد عن ثابت البناني عن أنس. معمر Dari Ma'mar, dari syarat-syarat yang disebutkan tersebut dari Ma'mar, dari sahabat Anas bin Malik. الآن أنس راوي الحديث وعنه ثابت البناني ثم من ثابت حماد ومعمر. Nah, jadi Anas bin Malik ini jadi tilmiz Sabit al-Bunani ini ثم اثنان تلاميذ ثابت البناني حماد بن سلمة ومعمر بن راشد. Jadi ada ini mohon maaf bapak-bapak itu masalah saya memang agak susah mengingatnya. Hamad bin Salamah ini saudara seperguruan dengan Sabit al-Bunani. حماد هذا هو عنده أوهام. Nah, jadi tetapi Hamad ini memiliki ilusi dia sering menghayal. عنده نوع من الضعف. Jadi para ulama hadis itu ketika mengetahui ada tokoh yang memiliki awham atau ilusi-ilusi tersebut, maka mereka menyifatinya dengan dhaif. فلذلك لم يخرج له البخاري في صحيحه. Nah, oleh karena itulah Imam Bukhari tidak meriwayatkan dari Hamad ini. وأما معمر فأخرج له البخاري ومسلم. Nah, adapun Ma'mar itu hadis-hadis beliau diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Imam Muslim. إذا معمر من رجال البخاري ومسلم وحماد من رجال مسلم في المتابعات. Jadi kalau Ma'mar ini merupakan perawi, salah satu dari perawi yang diriwayatkan dari beliau ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun Hamad adalah salah satu perawi dari Imam yang diriwayatkan dari oleh Imam Muslim, tetapi hanya pada hadis-hadis yang mutaba'at. فلذلك هذا الحديث حديث شاذ. فقد اتفق العلماء أهل السنة والجماعة على أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة. Nah, jadi bapak-bapak ibu, kira-kira benar tidak penjelasan dari sanad tadi itu? Kalau Ma'mar itu adalah rijal atau perawi dari Bukhari dan Muslim. Nah, dan maka hadis yang beliau dan kemudian Hamad ini adalah perawi dari Imam Muslim pada hadis-hadis mutaba'at. Nah, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Hamad ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hamad. Maka kemudian ketika itulah sanad ini dihukumi dengan hadis sanad yang syadz. وأهل الفترة ناجون بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Nah, jadi para ulama kemudian menyimpulkan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah adalah merupakan termasuk dari golongan ahli fatrah atau masyarakat yang tidak diutus kepadanya Nabi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya masyarakat tersebut Allah berfirman tentang keadaan mereka ini, kami tidak akan mengazab mereka atau kami tidak akan masyarakat yang tidak diutus kepada mereka seorang nabi. أحد إلا إذا أرسل له رسول وأقام عليه الحجة. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa masyarakat atau orang-orang yang tidak diutus pada mereka seorang rasul atau seorang ulama. والله يقول وما أرسلنا إليهم قبلك
من نذير فلم يرسل إليهم رسول إذا لن يعذبهم الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait tentang masyarakat yang ada sebelum masyarakat Arab jahiliyah yang ada sebelum masa kebangkitan Rasul ini. Allah berfirman tentang terkait mereka bahwasanya Allah tidak pernah mengutus satu orang Rasul Nabi Rasul pun kepada mereka. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الأدب مع الله ومع رسوله ومع أحبابه وأصفيائه، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. السلام. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin hadirat, tamu undangan, dan segenap santri sesela dan Banu Sanusi yang berbahagia. Sambutan yang ketiga atas nama Ketua Tanfis Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la nabiyya wa la rasula min ba'di wa ala alihi wa sahabatihi wa junubi. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fil Islam, ikhwati wa akhwati fi ahli sunnah wal jamaah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janabal afadil, para masyayikh, para ulama, para habaib, para kiai, utamanya seluruh dzurriyyah, cucu, cicit, menantu dari sahibul haul, Tuan Guru Kiai Abdul Halim, utamanya sahib hadal ma'had, Raisul Muassasah, Tuan Guru Kiai Haji Munajib Khalid. Matta'ana Allah bi tuli hayatihim wa nafa'na bi 'ulumihim wa afadha 'alaina min barakati du'aihim. Amin. Syekhuna Al-Doktor Al-Syekh Al-Habib Salim Yasir Salim bin Salim Al-Shuhairi Al-Suhairi Al-Suhairi Ana a'taqid wa ata'akkad anna du'a'ahu mustajab. Wa dhalika kama qala sallallahu alaihi wasallam, arba'u da'awatin mustajabat
du'aul musafir hatta yarji', wa huwa musafir. Bal'an minna yani ab'adun nas masafatan min hadzal mahal. Sah. Wa du'aul hajj hatta ya'uda ila baladi, wa du'aul marid hatta yabra, wa du'aul akhi li akhihi bi dhahril ghaib. Faqala sallallahu alaihi wasallam, aksaruhunna ijabatan asra'uhunna ijabatan da'watul akhi li akhihi bi dhahril ghaib. Para pejabat, ada bupati, ada bapak kapolres, dandim, para pengasuh pesantren, para alumni, para asatidz, seluruh undangan hadirin hadirat rahimakumullah, saya menyampaikan sedikit tahdzir, tazkir dari Rasulullah SAW yang ini patut menjadi pertimbangan bagi kita masyarakat awam yang nggak hafal tafsir, bagi kita masyarakat awam yang nggak sempat khatam Jawahir Kalamiyah, yang nggak sempat khatam Kifayatul Awam, Ummul Barahin, yang nggak yafirru fihi nas min al-ulama'i wal fuqaha, fayabtalihimullah bi salasi baliyat, ulaha yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim, saniyatuha yusallitullah alaihim sultanan zaliman, salisatuha yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Bahwa Nabi memprediksi, meramalkan kelak di akhir zaman umatku akan mengalami suatu zaman di mana mereka manusia yang awam, fikih gak alim, dalil gak alim, hujjah tidak menguasai, tafsir gak paham, suruful hadis gak paham, orang awam malah menjauh dari ulama. Itu diprediksi Nabi. Mereka lebih percaya pada artis yang dulu mungkin pergaulannya gak karu-karuan, buka auratnya juga gak karu-karuan, konsumsi barang-barang haram gak karu-karuan, hijrah 3 bulan langsung mustah. Sementara alumni Al-Khalimiyah 15 tahun hafal Alfiyah, hafal Maknun, hafal Juman, hafal Zubat, menguasai berbagai kitab, mulai dari mustalah hadis misalnya, Manhajul Latif, dan yang lain-lain. Mondok di sini 15 tahun nggak dianggap sama sekali. Sementara Fanan, artis yang sangat awam di bidang agama, makhraj pun salah. Bagaimana nggak salah? Mereka menyebutnya ustaz. Bagaimana nggak salah? Mereka menyebutnya ustazah. Ustazah. Dan kok ustazah. Tapi begitu hijrah 3 bulan, wah maaf, Kiai Najib kalah. Ikut ulama yang memang warasatul anbiya, seperti para sahabat dulu mendengar, mengikuti, patuh kepada semua dawuh-dawuhnya Rasulullah SAW. Seharusnya begitu, malah menjauh dari para ulama, menjauh dari Kiai Haji Tuan Guru Abdul Halim, menjauh dari Kiai Haji Tuan Guru Sanusi, menjauh dari Kiai Haji Tuan Guru Ki Anwar, menjauh dari Kiai Haji Munajib, dan yang lain-lain. Gara-gara awam bodoh, gak ngerti dalil, gak ngerti tafsir,
nggak ngerti hujjah, nggak ngerti tahlil lafzi, tahlil majazi, nggak ngerti. Menjauh dari ulama, apa kata Nabi? Kepada mereka Allah memberikan 3 musibah. Musibah yang paling berat nomor 3, mati kafir. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mati keluar meninggalkan dunia tanpa membawa iman. Apa tanpa membawa iman? Tanpa bawa iman itu apa? Ya kafir lah. Gara-gara menjauh dari ulama. Tuan Guru Anwar, Tuan Guru Sanusi, Tuan Guru Abdul Halim, yang kakeknya dari Yaman Hadramaut, 100% Ahlus Sunnah wal Jamaah, 100% Asy'ariyah Maturidiyah, 100% Syafi'i madhaban, 100% Abil Qasim Imam Junaid al-Baghdadi, Syekh Abil Hasan Asy'ari, Syekh Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Al-Imam al-Ghazali, masraban wa tariqatan wa maslakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asal Muslim Lombok Barat ini ikut aja sudah. Ikut apa? Ikut pondok Al-Halimi. Bilang Imam Syafi'i itu Syiah. Gak ada satu pun yang bilang Imam Syafi'i Khawarij. Ittafaqal ulama wal muslimun anna Imam Syafi'i huwa al-menteri. Malah kira-kira kepingin ngambil garam keliru guna. Udah bakul bakso, bikin bakso yang enak-enak. Kapan-kapan tak ambil. Yang warung, bikin warung kulineran yang enak-enak. Yang gojek yang baik. Tani yang baik. Soal dalil itu urusannya gimana juga. Kenapa kamu mengadakan haul-hauliyah? Mana dalilnya? Gak tahu. Itu urusannya gimana sih? Selesai. Kok repot? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau akan ada zaman umat yang awami malah menjauh dari ulama. Gara-gara menjauh dari ulama, menjauh dari Al-Halimi, dan yang sepaham dengan Al-Halimi, dia ikut kelompok-kelompok. Kelompok ini hak apa batil gak tahu, namanya orang awam. Ustaznya ini bohong apa enggak dalam menyampaikan hadis gak tahu. Lawang orang ini awam, memaknainya benar apa salah, harokat ikrarnya benar apa salah gak tahu. Wong bakul bakso, ya kan? Dibohongi pun dia gak tahu. Wong bakul bakso, ya apa enggak? Ada hadis dibilang gak ada, gak ada hadis dibilang ada, juga gak tahu. Memang orang awam. Udahlah, kita yang awam gak usah macam-macam, ikut aja para ulama min hadis. Mereka orang-orang yang hafal Quran, hafal mufassirun, juga menguasai tafsirnya, salihun, mampu menjelaskan maknanya hadis-hadis itu. Muhallilun, mampu menjabarkan maknanya, mengkonek, menghubungkan antara satu dalil dengan yang udah. Kita yang awam terima jadi aja. Ngapain beli baca keras? Urusan kirim ngaji. Udah. Ngapain pakai bayat atau ribok? Ngapain qadiriyah la ilaha illallah baca 165 kali? Mana dalilnya? Itu urusan. Ya. Dalil sendiri kembang. Paham? Ketika orang awam menjauh dari ulama, maka Allah memberikan 3 musibah. Musibah yang paling berat, mati meninggalkan dunia
tanpa membawa alias mati kafir. Di mana letak kafirnya bagi yang jauh dari ulama? Di mana letak kemurtadannya bagi orang yang jauh dari ulama? Di mana letak kemusyrikannya, kesesatannya bagi orang yang jauh dari ulama? Mohon maaf. Ada sebagian asatidz berjilbab tidak golongan yang ittiba ulama. Wudu itu cukup membasuh wajah tangan saja. Itu ustaz terkenal, KTP-nya Jember, membuat video rekaman wudu itu cukup membasuh wajah dan ini yu'aridul Quran. Ini menentang Quran. Quran perintah membasuh nusa 4. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya enggak? Quran perintah 4: wajah, tangan, kepala, kaki. Dan ulama semua muttafiqun mujmi'un, semua berijma sepakat 4 itu wajib: wajah, tangan, kepala, kaki. Yang mengatakan enggak wajib 4, hanya wajah, tangan kok, berarti wa'aridul Quran, menentang Quran dan menentang ijma'ul ulama, menentang ijma'nya para. Baca di kaidah riddah, asbabun riddah, hal-hal yang menyebabkan orang bisa murtad. Apa antara lain? Antara lain yungkir ma ajma'a alaihi ulama, mengingkari, menentang sesuatu yang telah diijma oleh para dan murtad. Aduh, bahaya. Orang awam nggak manut ulama, akhirnya ikut-ikutan mengatakan wudu itu selesai. Ada hadis riwayat Imam Muslim, man shallal bardain dakhala jannah. Man shallal bardain dakhala. Barang siapa sholat di waktu yang dini, maksudnya zuhur, asar. Tapi kalau nggak sholat karena mengatakan sholat nggak wajib, ngapa nggak sholat zuhur? Nggak wajib. Mengapa nggak sholat maghrib? Nggak wajib. Mengapa nggak sholat isya? Nggak wajib. Yang wajib hanya asar dan subuh. Orang kayak begini mengingkari dan murtad, kafir. Orang awam yang nggak ngerti dalil, kalau ustaznya bilang cukup asar dan subuh dong, yang lain nggak usah, kan mesti ikut. Mesti ikut kan? Makanya bahaya menjauh dari ulama itu kan. Meninggalkan ulama yang mengerti dalil, meninggalkan ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mewarisi ilmu turun-temurun nyambung sampai Rasulullah SAW. Lalu kita tinggalkan ulama itu, bahaya. Dibohongi pun nggak tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham nih? Paham ya? Hadirin rahmatullah. Lalu maaf. Tempo hari ada yang bilang makan binatang, mengkonsumsi daging hewan itu nggak harus disembelih. Kan bangkai. Apa sih bangkai itu? Kullu hayawanin zalat minhul hayatu biduni dzabhin syar'i. Yang namanya bangkai itu binatang yang mati, hilang nyawanya tanpa disembelih sesuai dengan syarat. Itu bangkai.
Dan kalau bangkai jelas ayatnya, hurrimat alaikumul, diharamkan bangkai atas kalian. Enak saja si orang ini bilang, yang penting gak mati sendiri. Yang penting kamu yang mematikan, bisa disetrum, gak harus disembelih. Ini makan bangkai dan menghalalkan bangkai berarti nabrak Quran. Hurrimat alaikumul, nabrak sesuatu yang mujma' alaih, sesuatu yang disepakati para. Mohon seluruh warga Lombok yang awam seperti Marzuki, mari pegangan kita ikuti para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Tuan Guru Abdul Halim, para alumni, para ustadznya, para kiai Indonesia ini, juga yang lain-lain yang sepaham dengan Tuan Guru Kiai Abdul Halim. Allahumma shalli ala sayyidina. Hadirin rahmatullah, ada sekian banyak contoh yang dalilnya sahih. Kita mengamalkan itu karena ikut ulama, tapi mereka-mereka yang di luar kita nggak mau ikut ulama, ikut nggak karuan itu mereka menentangnya, menyesat-nyesatkannya, membid'ah-bid'ahkannya, padahal dalilnya sahih. Contoh-contoh di Indonesia ini masih ada saja ustadz ceramah haram makan-makan di rumah duka, haram masak-masak kenduri di rumah duka. Ada kan yang begitu? Banyak. Ada kan? Dia bertaan minan niyahah. Sahabat menilai, menganggap, memandang acara makan-makan, masak-masak, kumpul-kumpul di rumah duka itu masuk kategori niyahah, ratapan yang itu menjadi tradisi jahiliyah. Berdasar hadis itu, lalu beberapa ustadz yang tidak ikut ulama salaf, mereka ceramah haram masak-masak di rumah duka, haram kenduri makan-makan di rumah duka. Padahal meriwayatkan, baca sarahnya. Kalau kita baca sarahnya, ketemulah juz 1 halaman 42 karangan Imam At-Taifi, ada hadisu la aslan. Hadis ini nggak ada. Allahumma shalli ala sayyidina. Tempo hari kita dipertontonkan salah satu ustadz terkenal bareng jamaah umrohnya dengan PD dan bangganya. Jamaah umroh itu diajak ke pusat peternakan unta, tak pikir di sana hanya beli susunya toh, bukan susu yang dia beli, susu plus kencing unta. Ada kan videonya? Jamaahnya, para jamaah, ayo kita campur susu ini dengan kencing unta, barokah. Ditentengan begini, minum kencing sudah gak jelas dalilnya, pakai tangan kiri gak jelas lagi, pakai berdiri lagi gak jelas lagi. Ayo kita minum, bismillah, takbir. Minum kencing unta itu loh, kalau nggak manut nggak ikut para Allahumma shalli ala sayyidina. Paham ya? Paham nggak? Kenal geng, ustadznya siapa kenal ya? Nggak usah tak sebut. Aneh kan? Tempo hari ada aksi demo, lalu sholat asar berjamaah agar dilihat makmum yang jauh-jauh. Imam
imam aslinya di bawah, dia hanya jadi mubalik, penyambung suara. Jadi imamnya Allahu Akbar, ini Allahu Akbar, mantep, sertanya mantep, Masya Allah. Tapi jahilnya mantep juga. Bagaimana nggak mantep? Allahu Akbar, rukuk kan? Ya kan? Sami Allahu liman hamidah, bangun. Allahu Akbar apa? Sujud, rukuk lagi. Allahu Akbar, tidak lagi. Itu loh akibatnya kalau nggak ikut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan itu nabrak Quran. Quran apa? Wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan sampai siku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari kalangan perempuan yang top-top, yang top-top itu yang bedahnya berlapis apa? Diplamir. Lalu saking itu pakai kapas gitu loh. Lalu ini yang nggak sah. Emang perintahnya Quran suruh menutul-nutul. Perintahnya bukan nutul-nutul, pantulu, bukan. Pantulu maka tutul-tutul aku. Perintahnya itu fagsilu apa? Basuhlah. Basuh itu apa? Baca itu di Fathul Mu'in. Yang namanya basuh itu isalatul ma' alal udhul mansur. Basuh itu namanya basuh sampai airnya mengalir, bukan. Kenapa mereka begitu? Jangan tinggalkan Al-Halimi. Itu aja sudah. Caranya beda dengan Kiai Al-Halimi. Maka yang kita masak, yang kita pegangi jauh-jauh dari Kiai Al-Halimi. Allahumma shalli ala sayyidina. Para jamaah, bahwa iftitah pakai kata, lalu di antara makmum sahabat ada yang mengucap kabiro walhamdulillahi katsiro dan seterusnya. Usai jamaah, Nabi nanya manil qail kalimat kada wa kada, siapa yang tadi baca kabiro? Sahabat itu acung apa acungnya? Buka. Lah bacaan yang menurut Nabi hadis sahih Muslim berfungsi berguna membuka pintu rahmat itu bacaan kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan was. Paham ya? Itu sahih diajarkan Pondok Al-Halimi dari Tuan Guru Kiai Haji Abdul Hamid. Namanya sholat iftitahnya pakai kabiro. Tapi ada saja golongan yang tidak ikut ulama bilang bukan kabiro, kabiro sesat. Namun kalau nama ditanya kenapa pakai kabiro, urusannya gimnastik. Dan saya bakul bakso, kalau dalil tambah pusing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pakai basmalah dan kita syafi'i basmalahnya jahar, ketika fatihahnya juga jahar. Basmalahnya sirri, kalau fatihahnya juga sirri. Mengapa begitu? Ikut Tuan Guru ya diambil hal. Selesai. Ada dari pasti lama, nggak mungkin Kiai Khalid nyata. Karena sallallahu alaihi wasallam yajharu bil basmalah. Dahulu kan ini ada target karena pakai fi'il madhi, khabarnya yajhar pakai mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris ada 16 tenses. Satu dari 16 tenses itu ada yang namanya past continuous tense. Apa itu? Diawali pas fi'il madhi, lalu khabarnya continuous pakai fi'il mudhari. Menerjemahnya
dahulu Ki Abdul Halim senantiasa bertahajud malam. Itu namanya pas continuous. Karena sallallahu alaihi wasallam yajharu karena madi pas yajharu mudhari kontinu. Berarti menerjemahnya di mana? Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu mengeraskan bacaan basmalah. Riwayat Bukhari boleh Google. Ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris kedua. Ada itu di Google, silahkan aja. Hadisnya nyata. Tuan Guru Ki Abdul Halim, Tuan Guru Turmudi mengajarkan begitu. Maaf, tahu-tahu sekarang datang Ustaz baru mantan fanan artis hijrah 3 bulan mengalahkan alumni Al-Halimi 15 tahun. Bismillah bid'ah. Dan dia akan bilang imam-imam Mekah Madinah nggak baca bismillah. Bagaimana dia bilang? Wong jamaahnya sering terlambat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu umroh, haji, upayakan bisa berdiri di dalam masjid dekat tiang yang itu ditempeli sound. Dekat itu pasti dengar bunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Atau berdiri di belakang imam persis dengar Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya mintalah jamaahnya dekat pagar halaman paling belakang Hotel Toibah. Jamaahnya jauh. Halo. Ikut ulama ya? Ikut ulama sudah. Hadirin, orang di luar NU sebagian Salafi Wahabi menyesatkan Asy'ariyah gara-gara Imam Asy'ariyah seperti yang disampaikan Syekh Yasir tadi. Imam Asy'ari mengatakan sifat wajib itu 20. Lalu mereka menyesatkan Asy'ariyah begini. Asmaul Husna yang di Quran itu 99. Lah kok kamu katakan hanya 20? Kamu korupsi 79. Asy'ariyah sesat mengkorupsi yang 79. Bukan Asy'ariyah mengkorupsi. Dengan isbat mengatakan menetapkan sifat wajib 20. Bukan berarti mengingkari Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Kenapa sih? Memang beda antara sifat dan asma. Kalau asma itu terkait dengan sifat jaiz Allah. Allah punya sifat jaiz. Wa jaiz fi haqqihi wa adlihi tarkuli kulli mungkinin kafilihi. Allah punya sifat jaiz. Marzuki ditakdir kaya boleh. Marzuki ditakdir kaya boleh. Boleh. Marzuki ditakdir tidak melarat boleh. 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 Alumni Al-Halimi ditakdir sukses semua boleh. Boleh. Alumni Al-Halimi ditakdir hidupnya tidak sengsara boleh. Boleh. Alhamdulillah. Itu terkait dengan sifat jaiz. Dan kalau sifat jaiz asma itu bisa opposite, bisa berkebalikan kata. Allah itu Al-Qabid yang maha membatasi rezeki, menyempitkan rezeki. Tapi Allah juga punya asma Al-Basit yang melapangkan rezeki. Allah diberi asma Ar-Rafi' dan yang maha mengangkat derajat. Tapi Allah juga punya asma Al-Khafid dan yang merendahkan derajat seseorang.
Kalau asma itu kebalikannya bisa. Merendahkan derajat sifat jais Allah, mengangkat derajat sifat jais Allah. Si fulan kita hidup al-muhyi, ya bisa. Fulan ditakdir mati, bisa. Bisa al-mumi. Itu loh namanya asma. Asma terkait dengan apa tadi? Sifat jais. Berkebalikan boleh. Kalau sifat bukan asma, pasti wajib. Kebalikannya mustahil. Itu namanya sifat. Maujud pasti ada. Tidak ada mustahil. Qadir maha kuasa, dhaif ajiz lemah mustahil. Sami maha mendengar, tuli mustahil. Basir maha melihat, akma apa amai? Buta mustahil. Hayyun maha hidup, mayyit mati mustahil. Kalau sifat pasti, kebalikannya mustahil. Makanya karena sifat itu pasti, sifat yang 20 itu jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangi. Nah, perkara asma itu bisa dia, bisa tidak. Mematikan boleh, menghidupkan boleh. Allah menghidupkan disebut al-muhyi, Allah mematikan disebut al-mumit. Apa tadi? Ar-rafiq mengangkat derajat boleh. Al-khafid menurunkan derajat boleh. Kemarin menjadi bupati, besok seragam goreng. Bisa. Orang dilantik dari bupati, yang turun di situ ada tajalli asma Allah apa? Ar-rafiq, ngangkat derajat orang. 5 tahun berikutnya masuk bui. Apa? Al-khafid. Jadi kalau sifat kebalikannya iya. Maaf, kalau asma kebalikannya iya. Kalau sifat kebalikannya nggak mungkin. Nah, kalau zaman nggak ngerti asalnya, ya pokoknya al-halimi sudah. Kok repot? Orang awam nggak ngerti madhab. Ngertinya kami alumni al-halimi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alifun nas minal maktubah kana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas di dalam Sahih Bukhari juga. Kunna na'rifu qida'a sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Dahulu sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya berzikir setelah sholat maktubah, berzikir setelah sholat fardu jamaah, dibaca dengan suara keras. Inna roh as-sauti setuhune banterake swara. Setuhune banterake swara dikir. Kapan kuwi? Bubar tekon dimas minal maktubah, saking sholat fardu jamaah, zikir dibaca keras bubar sholat fardu. Karena ngono kuwi wis enek, sudah ada ala ahli Nabi sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sunnah dong. Zikir dibaca keras pada sholat sunnah. Kita tanpa tahu dalil nggak apa-apa. Pokoknya ikut para ulama aja, ikut para kiai warasatul anbiya. Dan nyatanya benar. Tapi beberapa mereka yang keluar dari ulama, yakhrujuna 'anil ulama wa yakhrujuna 'alaihim, meninggalkan ulama dan melawan para ulama, kharaja min kharaja ala. Mereka mengatakan berwirid ba'da jamaah bid'ah. Berwirid ba'da jamaah enggak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Thariqah yang amaliyahnya jawabul zikri, ijabatul zikri, mengistiqomahkan zikir, bukan sembarang zikir yang terbimbing dari guru
mursyid. Yang guru mursyid itu sudah mendapat baiat kemursyidan dari guru mursyidnya juga. Gurunya juga dapat baiat kemursyidan dari gurunya juga. Sambung-sambung, imma sambung ke Sayyidina Ali wa imma sambung ke Sayyidina Abi Bakr Siddiq dari Rasulullah SAW. Itu sunnah dan itu baik. Zikir saja tanpa dibimbing guru mursyid itu sudah pahala. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis Bukhari, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajh Allah. Sungguh Allah haramkan masuk neraka bagi mereka yang istiqomah melafazkan la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kiai guru mursyid termasuk di sini ngajak baca la ilaha illallah kok berkali-kali sampai 100 sampai 65 kali? Kalau diajak baca sekali kok dan tidak ikhlas habis. Tapi kalau diajak baca 100 kali, 165 kali, 50 kali pertama ingat berkata ya, impung. Ya kan? Yang tadi impung berharap mendapat berkat impung. Impung itu ayam utuh itu. Apa? Ayam kaliwang. Itu pinternya guru-guru mursyid. Khawatir jamaahnya, khawatir muridnya ini. Kalau diajak baca sekali, 2 kali, 3 kali, gak ikhlas, habis. Tapi kalau dibaca 100 kali, 150, 165 kali, mosok satu pun gak ada yang. Mosok baca 165 kali, ingat kaliwang terus. Ya gak mungkin lah. Sesekali lupa kalimat, ingat Allah. Dan sekali saja ikhlas, dakhalal jannah, masuk surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahmatullah, sekali lagi jangan jauh-jauh dari para ulama yang menguasai dalil para ulama, yang ngaji Bukhari Muslim kutubus sittah hatam para ulama, yang ngaji fikih hatam sampai muhadzab sampai syarh muhadzab, yang ngaji hatam itu para ulama, yang ngaji tasawuf mulai dari bidayatul hidayah, minhajul abid dan seterusnya sampai ihya, sampai yang lain-lain. Yang khatam itu para ulama, yang khatam ulumul Quran itu para ulama. Halo. Yang khatam kutubut tarikh, kitab sejarah itu juga para ulama. Yang ngerti nahwu sorof balaghah mantik itu juga para ulama. Udah, pokok ikut para ulama beres. Ilmunya menyeluruh. Apa menyeluruh? Selapu. Pokoknya menyeluruh. Selapu. Ilmunya komplit. Nah, bukan hanya komplit. Kelebihan ulama itu mondok nggak dibarengi pacaran. Kalau kami di kampus kadang kuliah sekelas bareng laki-laki perempuan, kajian tafsir, kajian tasawuf, babul khauf, babul zuhdi, bab zuhud, bab qanaah. Keluar dari kelas naik sepeda ninja dengan pacarnya lagi. Itulah kampus yang setelah lulus jadi SAD, yang setelah lulus jadi MAG. Sementara kiai-kiai yang dulu Pondok Ploso, Lirboyo, Sidogiri, Sarang, Pondok sini, boro-boro sampai bonceng pacarnya pakai ninja. Lewung surat-surat aja kena keamanan, digundul. Ya enggak? Ikut ulama lebih mantap. Di samping ilmunya komplit,
mondoknya bertahun-tahun, ulama itu saat tolak, saat mondok, saat ngaji nggak dibarengi maksiat. Lah ngaji masuknya ilmu yang nggak dibarengi maksiat itu loh yang menyebabkan ada nur di dalam pikiran dan hatinya. Lalu layak kita ikuti, gitu loh. Ngerti ya? Sakautu ila waqi'in su'ahifdi fa'arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi mufa'alatun. Oh baik mas, apa itu? Wafir kena obat. Mufa'alatun fa'ulun tidak usah begini sumpah. Imam Syafi'i bilang, saya nanya mengeluh kepada guru saya namanya Imam Waqid. Pak Guru Waqid, mengapa saya kok susah hafalan? Hafal saya gampang, mantap sampai tembus hati. Lalu dengan ilmu mantap tembus hati itu nggak lupa Allah. Karena nggak lupa Allah, maaf, nggak hubung dunia, nggak gila harta, nggak ambisius, nggak ada kepentingan, nggak ada dengki dendam. Yang ada hanya ridho, ikhlas, ukhuwah, tawakal, mahabbah dan yang lain-lain. Saya kok sulit memasukkan nur berkahnya ilmu ke dalam hati. Apa salah saya, Pak Guru? Apa kata gurunya? Le, ojo tindakan le. Kendali itu guncengan pacar sama ninja gitu. Belajar jangan dibarengi maksiat. Di mana ada belajar enggak dibarengi maksiat? Ada nizam al-fasli bainal banin wal banat. Sistemnya kelas itu dipisah antara kelas putra dan kelas putri biar gak lirak-liri. Ada di mana itu? Pondok. Ada di mana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu ingin dapat ilmu plus nurnya, plus berkahnya masuk, nyambungkan kamu dengan Allah jadi khosyah. Innama yakhshallahu min ibadihi. Belajar jangan dibarengi maksiat. Kok begitu? Maksiat itu akibatnya peteng le. Peteng. Apa sih ini? Gelap. Lah ilmu itu terang. Mana bisa kumpul antara gelap dan terang. Kalau terang datang, gelap mesti meninggal. Kalau gelap datang, terangnya nggak bisa. Ya kumpul ya gelap. Lah nur dolan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin terakhir, saya akan mumpung ada waktu sedikit kepingin sardul adillah yang kadang itu benar ajarannya Ki Abdul Halim dan kita yakin itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi oleh beberapa orang dikacau. Orang awam didatangi, mana dalilnya? Namanya orang awam ya nggak ngerti. Nah, kita kepingin beberapa menit untuk sardul adillah supaya kita masyarakat Lombok gak ragu dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan As-Sadili, Abil Qasim, Imam Junaid Al-Baghdadi, qaddasallahu asrarahum. Satu, mereka bilang katanya selamatan makan-makan di rumah duka setelah mayat dikubur, katanya bid'ah sesat, enggak bid'ah. Itu ada di Bukhari 5417. Kanan Aisyah radhiyallahu anha, idza matal mayyitu min ahliha, fajtama'a lidzalika nisa'u thumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha. Amarat bi hurmatin min talbina fatubiqat. Thumma suni'a thalid wa subbatit talbinatu alaihi. Thumma qalat ya ma'syaran nisa kulna minha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-talbinah mujimmatun li fu'atil marid. Ini hadis Bukhari bahwa
ketika baginda Siti Aisyah istri Rasulullah SAW dapat musibah keluarganya wafat, banyak sekali kaum perempuan berkumpul takziah. Lalu mereka pada bubar pulang karena mayat sudah dikubur. Saat itulah Aisyah perintah, beliau itu kurma, panci, silahkan direbus, isinya talbinah, kurma direndam di susu. Nanti kalau direbus susunya jadi manis, ada aroma kurma. Lalu salah satunya sunnah salib, ada yang lain suruh bikin bubur salib. Subbati talbinatu alaih, kemudian bubur salib talbinah dituangkan ke bubur salib lalu diaduk begini. Aisyah jauh, silahkan makan. Ini hadis Bukhari, istri Rasulullah pun suka mengapresiasi makanan kayak begini di rumah juga. Ini selamatan namanya, mujimatun li fuadil marid, bisa membuat tenang hati orang yang lagi kesusahan. Ada azan dulu, kita lanjut ke apa sudah? Lanjut apa begini 5 menit ya? Saya